Oke guys, balik lagi di part 2 ya, yang mengenai Mister Solusi ya, atau yang mengenai topik kalau misalnya visa kalian ditolak ya, bagaimana cara apply lagi atau bagaimana cara menanganinya ya guys ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Kalau misalnya kalian baru ditolak detik itu guys ya, kalian tenangin diri dulu gitu ya. Maksudnya jangan langsung kontak agent lain atau kontak siapapun lah. Itu maksudnya yang mengenai hal-hal yang berbau visa ya. Lebih baik kalian sharing ke teman atau ke keluarga atau ke istri atau suami atau siapapun ya, saudara gitu ya guys ya. Sharing dulu kenapa, kira-kira nih kenapa gitu. Dan kalau kalian udah dapat benang merahnya, oh mungkin karena visa gua kosong. Nah, itu kalian baru mungkin kasih jarak beberapa hari ya, seminggu atau 2 minggu kemudian baru kontak agent nanya gitu. Nah, itu langkah paling bagus tuh gitu. Saya paling senang tuh kalau misalnya dapat yang baru ditolak ya. Itu dia kontak saya itu sekitar 3 minggu atau sebulan kemudian baru kontak saya gitu. Itu saya paling senang. Karena apa? Dia sudah dapat berpikir jernih ya, berpikir secara jernih dan udah kira-kira tahu di mana salahnya di mana gitu ya. Tinggal koran diperhalus doang tuh. Nih, caranya seperti ini gitu. Oke. Mengenai solusi ya guys ya, solusi visa ditolak itu guys ya. Nomor 1 itu nggak ada bukan. Itu kalian harus ada perubahan mengenai data. Perubahan mengenai data itu seperti apa? Nomor 1 itu paling bagus itu cap paspor ya guys ya. Kalau kalian nonton tuh videonya L tuh ya, yang lolos tuh kemarin saya baru upload tuh, L itu murid saya yang lolos ya. Dia itu datanya itu kurang lebih sama waktu dia ditolak bulan Maret kalau nggak salah, apa bulan Mei tuh. Itu datanya sama kemarin Oktober itu dia apply itu sama, kurang lebih sama. Tapi yang berubah itu cap. Kan dia ya kalian dengar sendiri lah videonya ya. Dia jelas dia ngomong dia ke Jepang gitu ya. Dia ke Jepang, dia nambah cap ke Jepang gitu. Jadi yang berubah sama L ini datanya itu sama, cuma capnya itu ada nama Jepang dan satu lagi dia apply-nya itu dengan agent si Korandi. Tadi dia dengan agent yang lainnya gitu ya. Saya menganggapnya ya berarti solusi yang saya berikan itu bagus ke L dan mungkin yang namanya hokinya saya gitu ya, atau keberuntungan saya itu nular ke L gitu. Itu anggap aja seperti itulah, simpelnya seperti itu. Jadi kalau ditanya datanya L ada berubah atau enggak, ya nggak ada, orang sama, orang dia cerita sendiri, yang berubah cuma Jepang doang gitu, capnya doang nambah gitu guys. Simpelnya seperti itu guys. Kalau misalnya kalian pusing-pusing solusi seperti apa gitu ya, kenapa ditolak, itu simpelnya seperti itu, gampangnya seperti itu. Nah, misalnya kalian udah ditolak nih hari ini ya, misalnya ditolak hari ini, terus pikir-pikir, oh iya mungkin saya salah cap paspornya kali kosong ya gitu. Kalian trip, silakan trip, langsung nggak usah nanya ke siapa-siapa, trip aja. Karena ya udah pasti, karena kalau cap paspor kosong ya pasti ditolak karena itu. Trip aja, mau ke Thailand atau mau ke negara manapun, Malaysia atau Jepang, Korea, terserah, bebas manapun. Ngisi capnya ya nggak usah baik-baik juga nggak apa-apa. L aja cuma 1 cap aja lolos ya. Nah, setelah kalian trip, sudah pulang nih trip ya, itu kira-kira bisa apply lagi tuh, kasih jarak kira-kira 3 minggu lah sampai sebulan guys ya. Jadi kan kalian udah ngasih jarak sebulan tuh setelah ditolak sebulan. Nah, habis itu trip. Dari pulang trip itu kira-kira apply-nya itu 3 minggu sampai sebulan guys ya. Paham ya? Jadi total ada 2 bulan tuh jeda ya. Dari tanggal tertolak tuh ada sekitar 2 bulan jeda lah. Nah, itu kalian kontak si Korandi atau agent lain gitu. Saya mau apply lagi nih visa nih gitu. Saya habis ditolak kira-kira sebulan 2 bulan lalu lah gitu. Nih saya udah melakukan perubahan trip gini-gini loh kok, udah ngisi cap paspor segala macam. Itu luar biasa, cakep. Itu benar-benar luar biasa. Itu kok paling senang itu ketemu yang seperti itu. Dia itu ada hasrat untuk berubah guys ya. Maksudnya ada keinginan untuk berubah, enggak yang cuma nanya-nanya pertanyaan, maksudnya ingin jawaban instan seperti langsung diterima kayak gitu. Enggak, beda guys. Ini kalian harus ada hasrat untuk berubah dulu gitu. Kalau kalian ada hasrat untuk berubah, percaya sama Korandi, kalian bisa tingkat untuk persentase untuk goal itu bisa lebih tinggi. Percaya sama Korandi, percaya. Ya guys ya, jadi udah paham ya alurnya ya. Kalau kalian misalnya ditolak ya, jangan detik itu juga langsung nyari agent lain atau siapapun untuk nyari solusi atau nyari jawaban kenapa ditolak ya. Karena pertama, agent itu benar-benar nggak tahu loh kalian itu salah di mana, itu nggak tahu kecuali dirunut ya, dijabarin satu-satu ini lama-lama ketemu ya. Dan itu harus agent yang jam terbangnya tinggi tuh baru bisa runut kayak gitu tuh. Nah, kedua, kan yang interview kan jelas, yang apply ya, agent mah di rumah ya, atau maksudnya sedang kegiatan lainnya. Meskipun memang ada agent yang ada hadir juga di embassy, paling cuma di depan doang, habis itu udah kelar. Tapi kan mereka nggak tahu di situasinya ditanya seperti apa, terus officernya berubah mukanya pada saat mimik wajahnya berubah pada saat kalian ditanya seperti apa, kan kita nggak, agent nggak ada yang tahu guys ya, gitu, nggak ada yang tahu gitu.
Nah, setelah kalian misalnya ditolak ya, misalnya hari itu ditolak, kalian cobalah cari maksudnya kenapa kira-kira ditolaknya sendiri, atau cerita ke saudara atau ke teman-teman gitu, tanya dulu kenapa nih kira-kira gue ditolak gitu. Misalnya kalian sudah dapat benang merahnya tuh, misalnya oh mungkin karena apa, ini cap gue kosong nih atau cap gue kurang nih. Nah kalian langsung kasih jawaban sendiri, tetapi langsung pergi cari cap langsung, nggak usah pusing, cari cap langsung. Nah sudah cari cap, pulang, kasih jeda waktu 3 minggu sampai sebulan tuh kira-kira guys ya. Nah baru kalian kontak si Korandi atau agent lain gitu. Oh ini gue baru ditolak 2 bulan lalu atau sebulan lalu nih, sekarang gue udah siap nih kok nih, gue udah habis pulang dari sini loh, kau udah ngisi cap, oh bagus gitu. Kok pasti ajukin jempol tuh, kok paling seneng tuh kayak gitu tuh. Dia dari dia sendiri, dari diri dia sendiri ada perubahan, itu kok paling seneng tuh. Biasanya kalau kayak gitu oke tuh, peluangnya oke tuh gitu. Oh ya, info tambahan guys ya. Jadi murid-murid Koko ya yang lolos itu ya, kalau Koko apa klasifikasi ya, itu rata-rata murid yang nurut loh sama Koko loh. Nurut itu bukan nurut gimana-gimana, enggak. Koko bang orangnya maksudnya santai aja, nggak usah nurut yang gimana-gimana. Cuma maksudnya kalau Koko kasih jalan ini dijalanin. Itu rata-rata yang lolos yang kayak gitu tuh. Kalau misalnya yang muridnya agak dikasih jalan, nih lu lurus ya, dia belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, lu rata-rata mental tuh. Gitu. Ya udah. Oke guys, hari ini Koko lumayan harusnya ngomong nggak boleh terlalu banyak. Nah ini udah ngomong udah hampir 17 menit nih. Yaudah guys, ini part 2 nya ya guys ya. Jadi bagaimana langkahnya kalau kalian ditolak visa Amerika ya guys ya. Koko sudah kasih solusi dari Mr. Solusi ya guys ya. Dari cerita si Mr. Solusi, kalian harusnya ya bisa berpikir sendirilah, maksudnya bagusnya seperti apa. Koko udah jelasin, nih langkah-langkahnya lo harus lakuin seperti ini. Koko tadi bener-bener detail banget tuh. Si Quran ini kalau ngasih apa video ya bener-bener detail banget. Jadi maksudnya harusnya ngerti lah, udah simpelnya seperti itu, harusnya ngerti. Ya udah guys, oke, ya udah see you on the next video guys ya, oke. Lupa info, kalau misalnya mau lihat murid Koko yang terbaru yang lolos ya, itu kalian bisa follow IG Koko ya, Instagram Koko itu lebih lengkap tuh, Tour Jakarta ya, Tour Jakarta itu udah lengkap banget di situ. Nanti Koko mungkin sekitar 2-3 minggu ke depan nanti upload yang apa peserta yang lolos yang terbaru, itu lumayan baik sih, itu yang paling baru ya. Nah, karena kan Koko kasih jarak juga, maksudnya nggak yang langsung lolos langsung Koko upload, nggak juga, langsung Koko kasih jarak dulu berapa lama baru upload. Oke guys, suara Koko habis. Yaudah, dadah, see you on the next video.